Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi klinis bersama rekan saya, Budiana Ili Suroya, guru matematika. Supervisi klinis ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan refleksi di kelak kemudian hari. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Budian? Alhamdulillah, baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kelas ya Bu, sebagai tahap awal supervisi pembelajaran. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Tujuannya adalah supaya pembelajaran yang dilakukan oleh Budian di kelas itu lebih siap dan Budian juga mendapatkan kepercayaan diri yang lebih. Nah, begitu ya Bu? Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran nanti tujuan apa yang akan Budian capai atau tujuan apa yang ingin Budian capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk pertemuan itu yaitu mengidentifikasi daerah asal dan daerah hasil pada fungsi akar. Ada yang lain lagi, Bu? Nah, untuk fokusnya untuk domain tersebut kita cari dan mencari ranknya, kemudian kita tentukan grafiknya dengan bantuan GeoGebra. Jadi itu ya Bu tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Di area pengembangan yang keterampilan yaitu yang berpusat pada identifikasi daerah asal dan daerah hasil pada fungsi akar. Di sini kan bentuk akar itu macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya linier, ada yang bentuknya pecahan, ada yang dalam bentuk penjumlahan akar dan sebagainya. Jadi nanti di sini siswa keterampilannya memperoleh daerah asal dan daerah hasilnya itu kita fokuskan di situ. Oh gitu. Jadi area pengembangan yang ini dicapai adalah keterampilan tadi. Kemudian untuk rancangan pembelajaran dan strategi serta model pembelajaran yang akan dilakukan nanti seperti apa kira-kira gambarannya, Bu? Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi. Di sini nanti siswa dengan discovery learning diharapkan bisa mencapai dari tujuan tersebut. Berarti menggunakan metode diskusi dengan discovery learning gitu ya. Nah, kalau misalnya pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak, Bu? Ya, untuk diferensiasinya yaitu diferensiasi materi. Ya, karena tadi yang saya sebutkan materinya itu kan ada yang bentuknya linier, ada yang bentuknya pecahan, dan bentuknya operasi-operasi dalam bentuk akar dan sebagainya. Jadi nanti di sini siswa bisa mencari berbagai bentuk-bentuk akar itu untuk bisa ditentukan mana daerah asalnya dan daerah hasilnya. Iya, berarti ini nanti ada diferensiasinya. Kemudian untuk ini Bu, apa pengembangan sosial emosionalnya. Biasanya Ibu nanti rencananya itu mau pakai ice breaking atau tidak? Oh, kalau ice breaking itu biasanya saya selalu menggunakannya, Bu. Oh gitu. Biasanya kalau enggak di awal, di tengah-tengah atau di akhir. Tergantung nanti mood siswanya itu kalau perlu saya up, biasanya saya berikan ice breaking. Oh gitu. Berarti nanti pembelajarannya itu berdiferensiasi dengan integrasi sosial emosional juga ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, nah sekarang kalau untuk media pembelajarannya menggunakan apa ya Bu? Ya. Untuk media pembelajarannya saya menggunakan ada laptop, kemudian ada handphone, dan tentunya aplikasi pendukung yaitu GeoGebra. GeoGebra itu bisa membantu nanti siswa untuk menentukan domain dan ranknya, yaitu dengan cara membuat grafiknya, grafik dengan GeoGebra tersebut. Oh iya. Nah, kalau dari yang sudah Ibu jelaskan gitu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Ya, rencananya besok hari Kamis jam 10.
Oh gitu, Kamis jam 10 ya Bu? Iya. Berarti saya akan mendatangi Ibu pada jam tersebut, kemudian nanti setelah observasi akan ada percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, dari percakapan pra-observasi ini apa yang Bu Dian dapatkan? Saya mendapatkan kemantapan dan persiapan apa saja yang akan saya rencanakan itu untuk bisa action besok hari Kamis gitu. Iya, baik. Terima kasih waktunya ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Marisa, Marisa kenapa? Yang lainnya berarti hadir semua ya, tidak ada yang di luar ya? Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah, setengah siap, setengah ada. Sebelum kita mulai, silakan semuanya berdiri dulu. Saling berhadapan dengan teman sebangkunya. Yang tidak ada pasangannya bisa geser ke depan. Oke. Sini loh, nak sini. Oh iya, di sini nak. Oh. Ya. Oke. Sekarang silakan buat menara dari genggaman tangan kalian. Saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Tumpuk buat menara. Ya. Ya, pindah sana nak. Oke. Kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang naik, berarti yang naik siapa? Tangan yang paling bawah naik ke atas. Ya. Kalau saya bilang turun, berarti tangan yang paling atas harus turun ke bawah. Ya. Kalau saya bilang putar, berarti putar. Oke, tidak boleh menaranya hancur, harus selalu utuh, ya. Oke, siap? Menaranya harus itu ya, harus bergabung terus, tidak boleh ada yang runtuh, roboh. Oke, kita coba naik, 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 naik. Berarti yang paling bawah ke atas naik, ya, naik, turun, 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 putar. Dapat kan? Ulangi, ya, silakan buat menara lagi, kali lagi. Kalau yang paling bawah, berarti saya bilang naik, tangan paling bawah naik ke atas. Kalau saya bilang turun, berarti tangan yang paling atas turun ke bawah. Dengarkan instruksinya. Tidak boleh tangannya itu lepas, menaranya hancur, tidak boleh. Saling percaya dengan temannya, oke? Oke, naik. 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 Naik, naik. Aduh, Kiki salah terus bolak-balik kamu, nak. Naik. Putar. Putar. Naik. Naik. Menara tidak boleh lepas apapun caranya kalian. Naik. 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 Caranya gimana? Tidak boleh lepas, tidak boleh lepas. Naik, putar, putar. Putar, naik. Naik. Oke. Naik, putar. Turun. Naik. 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 Sudah refresh kembali. Oke. Sekarang ya. Hari ini nanti kalian nanti secara diskusi kelompok. Ya, kemarin kan kita sudah belajar materi apa kemarin?
Fungsi? Fungsi rasional. Terus apa lagi? Fungsi? Fungsi kok domain fungsi apa? Fungsi? Selain rasional ada fungsi akar atau fungsi irasional. Ya. Untuk itu, nah kemarin kan rasional kita sudah menentukan mana domain, mana rangnya. Sekarang ganti fungsi akar atau fungsi irasional. Kita akan mengidentifikasinya untuk bisa menentukan mana domainnya, mana rangnya. Nanti dengan bantuan GeoGebra kalian secara diskusi menemukan daerah hasilnya dan daerah asalnya. Kemarin kita sudah membaginya dengan kelompok-kelompok. Ya. Masih ingat toh cara menentukan domain dan rank? Ya. Sekarang berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Gak apa-apa, loncat ya. Sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang domain untuk daerah asal pada fungsi rasional. Sekarang ini ada bentuk akar, beberapa bentuk akar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 4 situ. Ya, 1, 2, 3. 3. Oh, 3. Berarti ini loncat-loncat ya kelompoknya? Ya. Untuk kelompok 1, ya, soalnya adalah yang paling atas ini. Ya. Bentuknya rasional, akar 5 min X. Yang nomor 2 berarti ini kelompok nomor 2. Kelompok 3 yang warna ini merah. Pink. Kelompok 5. Kelompok 4 oranye. Terus ini kelompok 5 dan ini adalah kelompok 6. F itu fungsinya milik kelompok 1. G, E kelompok 2. H, E kelompok 3. P, E kelompok 4. Q, E kelompok 5. Dan ini R, E kelompok 6. Silakan ini nanti kalian kerjakan, bisa dikerjakan di buku tugas kalian. Ya, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kirimkan di grup. Nanti kita gunakan itu untuk presentasi. Ya. Usahakan bisa langsung ketemu, carilah identifikasi mana domainnya dan daerah ranknya. Gunakan bantuan GeoGebra nih untuk menentukan domain dan ranknya. Ini nanti soalnya saya juga akan send yang di grup. Untuk S dan T ini ya, ini soal tambahan. Jadi semua grup, semua kelompok mengerjakan fungsi S dan fungsi T. Total tiap kelompok ada 3 soal. Yaitu tadi dari F sampai R. Dan kemudian S dan T ini dikerjakan secara bersama-sama. Tiap kelompok mengerjakan fungsi S dan T. Ya. Sudah download GeoGebra? Ya.
Caranya hampir sama dengan yang kemarin, daerah domain dan range. Wifi-nya lemot. Bisa pakai HP-nya temannya yang tidak lemot. Satu kelompok tidak ada yang punya. GeoGebra sudah diinstal belum aplikasinya? Sudah. Tidak apa-apa, itu kan bisa itu sambil gantian satu-satu. Ada yang dicoba mengerjakan di buku tugasnya masing-masing dulu, baru menggunakan GeoGebra untuk mengeceknya. Pertama dulu ya, maju ya. Oke. Silakan bagi hati-hati. Silakan bagi kelompok yang sudah ya. Hasilnya kalian bisa kirimkan ke WA group. Selanjutnya nanti bagi kelompok yang sudah siap bisa presentasi ke depan. Oke. Termasuk GeoGebra-nya kalian screenshot ya. Kirimkan juga di WA group. Kelompok mana dulu? Saja kita bahas. Di sini kan di dasarnya domain sama rank, dan diketahui adanya adalah satu selagi nggak apa ya. Ada efeknya sama dengan 5 min x, dan kita mencari domain dan rank. Rumus domain sama dengan 5 min x lebih dari 0, dan min x lebih dari min x sama dengan ini dibagi min 1 di sini nanti sama 5. Terus kita ini nah, itu linear. X, cara rumusnya adalah X di mana X lebih besar dari 5 dan X anggota elemen bilangan real. Ini yang domain. Selanjutnya kita disuruh cari rank. Kan di sini ada D-nya berarti mulai dari 0. Jadi RF-nya Y di mana Y lebih dari 0 dan Y elemen bilangan real. Kalau ada cara lain buat mencari ini nih grafiknya. Jadi kita gunain yang bawah ini. Misal F1, S-nya kan diganti 1 sama dengan 5 min 1, jadi 4. Terus ada lagi misal F2, 5 min 2 hasilnya F5, 5 min 5 sama dengan, kita buat tabelnya. Sini Y dan X. Y itu yang ini, X-nya yang sini. Berarti kalau Y-nya 1, X-nya
Kalau X-nya 2 berarti dan misal Y5 Ada yang mau ditanyakan? Dibuka tanya jawab. Kelompok lainnya ada yang mau menanyakan? Bisa memberikan tanggapan, silahkan. Dibuka sesi tanya jawab, nak. Yang keras, nak. Hah? Ngomong sebentar. Fungsinya kan akar, kok akarnya hilang, kamu hilangin. Ini masih bentuk akar. Ini kan berarti ini 2. Indah. 2 ini berarti Oke, kelompok lainnya bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Diperhatikan grafik GeoGebranya serta jawaban dari kelompok ini. Ya. Apakah ada kesinkronan atau ada hal yang menurut kalian rancu? Coba diperhatikan. ini ada yang tanya misal F4 dan F3. Misal F3 berarti 5 min 3. Misal ada lagi F4 berarti 5 dikurangi berarti akar berarti jawab saja Apa? akar 0 Itu 0 gitu hasilnya. berarti nggak ada itu. Ada, itu mulainya dari mana? Itu angka 5 kan, yang nggak ada angkanya. Itu 0 itu mulainya anjinya. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok ini? Coba lihat grafiknya, lihat DF-nya. Perhatikan semuanya, ora oleh HP-HP-nan, lihat semuanya. Ya. Silakan diperhatikan domain serta grafiknya. Apakah ada hal yang menurut kalian rancu? Grafik dan domainnya. Apakah ada hal yang salah di situ? Apa? Ada yang nemu? Kira-kira yang salah di mana? Grafiknya apa pekerjaannya? Teman kalian, ada yang membenarkan, memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya. Gimana?
Gambar grafiknya kebalik. Domainnya kebalik. Seharusnya kurang dari 5. Kenapa kok seperti itu, no? Hah? Kenapa? Karena aku ngomong. Domainnya kenapa itu? Apakah sudah benar domainnya? Salah karena itu kan dari itu kan ketemu dengan negatif sama negatif, jadinya kalau ada negatif itu terbalik jadinya x kurang dari 5 kurang sama Coba Satria ke depan, coba. Nggak apa-apa, ke depan, Kis. Nggak apa-apa. Coba dijelaskan. Ngarap kan ngarap. Mau mikir di bawah Satria nang. Ya pintar. di bagian perbandingan negatif itu perbandingannya itu dibalik. Kurang dari Sama dengan 5 dan X adalah anggota ya. Selanjutnya tabelnya apakah ada yang salah? Oke. Untuk tabelnya perhatikan tabelnya. Apakah ada yang salah? Oke. Untuk membuat tabel itu biasanya kita gunakan siapa dulu? Daerah hasilnya atau daerah asalnya? Ini siapa ini tadi? Domain, daerah asal. Yang dipakai kelompok situ apa dulu? Hasil. Berarti harusnya siapa dulu yang diketahui? Asalnya dulu, ya. Asalnya dulu siapa? Ya. Karena ini kita mulainya dari kurang dari sama dengan 5, berarti 5 ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Begitu membuat tabelnya. Coba tabelnya diperbaiki terlebih dahulu tabelnya. Dari 5 sampai, anggap aja min 1. Ya, min 1. 3. X 5, dari 5. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok ini? Sudah? Oke, silakan bisa ditutup dulu. Tepuk tangan, ya. Oke.
Coba kalian perhatikan ini sebentar ya. X kurang dari sama dengan 5. Ya, artinya apa? Nilai fungsi ini itu mulai ada ketika ketika 5 ke kiri atau X-nya kurang dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5 ke kiri. Selanjutnya, setelah kalian cari domainnya, cari ranknya. Ranknya dari mana? Lihat fungsi ini, akar 5 min X. Di sini ada subu X, ini subu Z. Mulai ada angkanya, Y-nya itu seketika Y-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke atas ya. Jadi, apa nak? Y-nya di atas. Itu tadi JX. Tabel. X-nya 5, 4, 3, 2, 1. Udah bener itu. Ini ya. Ketika X-nya 5, berapakah nilai Y-nya? 0. Ketika X-nya 4, berapakah nilai Y-nya? Akar 1. Sudah benar gini kok. Ketika X-nya 3, berapakah nilai Y-nya? Akar 2. Ketika X-nya 2, berapakah Y-nya? Ketika X-nya 1, berapakah nilai Y-nya? Sudah benar semua. Ini adalah Fx, berarti X ini hasilnya Z. Hasil nilai suatu fungsi itu merupakan Z. Ya. Nah, untuk soal yang pertama ada yang mau ditanyakan? Oke. Presentasi selanjutnya kelompok itu ya, yang bentuk pecahan. Boleh kelompok 5, boleh kelompok 6. Yang bentuknya pecahan. Karena Anda istimewa. Usah GM. Tabelnya yang belum. Ya, gak usah buat tabel ora apa-apa. Enggak, nanti bisa protes. Ora apa-apa. Iki. Saged dijelaskan ngono sik. Saged iki screenshot kirim, screenshot. Oh, sedang cepet. Ayo. Screenshot kirim. Ini yang di papan tulis silakan ditulis dulu atau difoto. Kemudian difoto dulu. Ingat ya, kalau X-nya negatif dibagi dengan negatif, min dibagi min positif, tandanya wajib dibalik. Awalnya lebih dari berubah jadi kurang dari. Ya. Ayo kelompok selanjutnya. Oke, nang kok sila ngono tak wektune. Buku yang pecahan selanjutnya Bu. Pecahan, kalian pecahan ah? Iya. Selanjutnya Bu katanya. Iya. Enggak. Iku mau iso ngono. Iki mau difoto sik jawabane Satria. Wis iki foto. Iki foto. Wis. Kirim, kirim. Mungkin lo langsung operator ku sapa operatore. Ayo ndang cepet. Dapat ayo. Dikirim. Papan tulisnya piket dari ini siapa? Papan tulis dihapus dulu.
bagi tak tambah bagi tambah. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju. Sangget salam sik sapa bukae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Devi Kristiani. Saya Saudara Citra Herinto. Saya kerja di Belajar dan saya Mira Surani Butet. Materi KPS ya. Soal kelompok 5 itu mendapatkan soal kelihatan nggak? Operatornya nak perbesar gede ke. Terus terus ketok. Ya jelas ke. Nah, saya akan mendapatkan soal adalah QX sama dengan 1 per akar X plus 1. Ki. Ya, ujiannya makasih. Kan tadi ujiannya membahas kalau apa ada akar-akar itu kan lebih sama dengan 0. Nah, kita cari domainnya dulu. Nah, pertama kan domainnya kan dari penyebut QX plus 1. Nah, karena ini apa di tempatnya di penyebut itu adalah X plus 1 tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau nyari domain itu adalah X plus 1. Rumusnya kan asalnya kan lebih daripada 0. Karena ini tidak boleh sama dengan 0, kita sama dengannya hapus jadi X plus 1 lebih dari 0. Jadi X-nya adalah lebih dari 1. Jadi 0 masuk. Kita tulisnya X di mana X lebih dari 1 dan X anggota kalau penyebutan ini kan cari apa Rank. itu kan sudah diketahui di soalnya itu adalah 1 sebagai kemungkinan. Jadi R-nya adalah Y di mana Y karena itu adalah apa lebih daripada 0, tadi X-nya nggak boleh 0, jadinya adalah sama dengan 1. Kan ada ini dan ada persyaratan X-nya plus 1 tidak boleh 0. Ya gini momen gitulah Itunya gimana? jadi Y bilangan dari L. Nah, paham nggak? Ya sama. Ya pokoknya inilah hasilnya. Kalau dibuat tabel berarti kan Pembilang. plus 1 X-nya kita beli berarti kan lebih dari 1 kan berarti kan 0. Kita mulai dari 0 sama dengan 1. Berarti X mantap di 1 kan itu salah.
Karena Satu. ini tegak asimtot. Asimtot, ya. Nggak ada batasannya gitu. Sampai beribu-ribu sampai tak terhingga. Jadi kan kita contohin 3 aja. Jadi berarti Mas juga atau sama dengan akar gitu. Maksudnya adalah X, Y, X-nya adalah 0 sama itu akar 1. Akar 1 kan 1. 1 per, ingat itu fungsinya bentuknya pecahan. Satunya lupa. 1 dibagi 1. 1 dibagi 1. Kenapa hasilnya Y lebih dari sama dengan 1? Karena 1 bagi 1. Dia ikut tulisnya 1 aja nih. Yang X-nya 1 itu ada akar 1 per sini X-nya adalah 2 itu 1 per akar 2 dan seterusnya Silakan kelompok yang lainnya apabila mau bertanya, memberikan tanggapan, bisa. Oke, sudah paham? Oke. Tulisannya kurang percaya, nanti kita bisa perjelas kembali ya. Oke, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Iki fungsimu itu wis bener iki gambarane nang. Ini gambarnya Satria. Oh, gambarnya kok. Ini kayak gambarnya Satria salah ya. Oke. Perhatikan ya. Apabila misalkan di sini tadi fungsinya berapa? Fungsi f(x)-nya 1 per akar x plus 1 ya. Syaratnya untuk bentuk pecahan apa? Ya, semuanya pembilang dan penyebut di sini dia harus berupa positif. Karena positif berarti syarat tambahan lagi, si penyebut tidak boleh 0. Seperti yang sudah tadi yang dijelaskan teman kalian di sini. X plus 1 itu kan lebih dari 0. Karena di sini sama dengannya tidak boleh ikut, berarti tinggal X plus 1 lebih dari 0. Sama dengannya kita hapuskan.
Kemudian nilainya berapa? X lebih dari min 1. Ini adalah siapa? Domain fungsi f. Kemudian kalian lihat. Ini nilainya itu ya. Nilai Y itu mulai dari min 1 ke kanan. Artinya siapa? Min 3/4, min setengah, min 1/4 itu masuk dalam domainnya. Gambarnya Satria ini masih ada yang kurang. X-nya yaitu bentuk min di antara bilangan min 1 sampai 0. Ada enggak bilangan ini di antara ini kalau real? Ada enggak? Kan ada 7/8, terus 3/4, setengah, 1/4, dan seterusnya. Jadi di dalam rentang ini juga masih ada nilai fungsinya. Ini nilai fungsinya. Ini kelompok ini tadi Y-nya dari 1 ke kanan ini. 1/2, 1/3. Masih ada Y yang belum disebut. Jadi nanti kita perlu menambahkan Y-nya. Tidak perlu dibuat tabel, bisa kita menggunakan cara yang lainnya. Cara yang lainnya pakai cara apa? Inverse. Nanti kalian ingat kembali materi yang kemarin di matematika wajib. Ada materi inverse, kita gunakan untuk apa? Untuk mencari rank daerah hasil. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ada dua bentuk, misalkan bentuk fungsinya akar Gx, syarat domainnya apa? Syaratnya X-nya lebih dari 0. Ini adalah syarat dari Gx-nya. Gx-nya harus lebih dari 0. Kalau bentuknya pecahan, Fx sama dengan akar Gx per Hx. Ya, kalau bentuknya pecahan, maka domainnya adalah ya, Gx per Hx itu lebih dari 0 dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Silakan nanti di rumah kalian ingat kembali materi dulu waktu kalian SMP. Bentuk pecahan positif, pecahan positif terjadi jika tambah dibagi tambah hasilnya adalah terus negatif dibagi sama dengan positif. Kalau ada positif dikali positif. Negatif dikali negatif. Oke. Materi ini ingat kembali, nanti kita kerjakan kembali beberapa bentuk akar, fungsi akar yang lainnya. Masih ada bentuk fungsi akar yang kuadrat. Ya, kemudian pembilang dan penyebutnya sama-sama akar dan bentuk perkalian fungsi. Nanti fungsi-fungsi itu bisa kita manfaatkan menggunakan pembagian pecahan maupun perkalian pecahan dengan tanda yang berbeda. Ya. Kita pertemuan berikutnya bahas kembali materi fungsi akar dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Kelompok yang lainnya silakan bisa mempersiapkan untuk presentasi ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Oke, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Susanti, CEK BP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Kali ini dalam percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Budian Naili Suroya. Nah, bagaimana kabarnya Budian? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan?
pada awalnya saya sedikit merasa tegang, tapi semakin lama saya bisa mengikuti alurnya, sudah berjalan lancar. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Bisa diceritakan bagaimana tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kemudian area pengembangannya itu di area apa saja? Ya, tentunya yang pertama saya membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian saya membaginya menjadi beberapa area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada siswa tersebut. Ada beberapa area yang pertama area pengetahuan. Di sini saya menginginkan bahwa siswa bisa mengidentifikasi daerah asal fungsi akar. Kemudian pada area keterampilan, ya, berupa keterampilan menemukan daerah asal dalam berbagai bentuk fungsi akar tersebut. Ya, berarti pengembangannya di area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, kemudian sejauh mana keberhasilan pengembangan area tersebut, Ibu? Ya, alhamdulillah itu untuk pelaksananya sudah berjalan dengan baik. Siswa antusias menggunakan GeoGebra, bantuan GeoGebra sehingga bisa memudahkan anak-anak serta siswa dalam kelompok-kelompok tersebut untuk menemukan daerah asal dengan berbagai bentuk fungsi akar. Ya, berarti secara umum sudah berjalan dengan baik ya, Bu? Iya, sudah. Nah, kalau misalnya pastikan walaupun sudah berjalan dengan baik, tapi ada sedikit kekurangan atau ada sedikit kendala. Nah, kalau menurut Ibu itu kendalanya itu apa dalam pembelajaran tersebut? Ya, kendalanya itu untuk beberapa siswa itu masih ada yang bingung mengenai untuk pembacaan grafik fungsinya. Jadi grafik fungsinya itu kan mereka membaca dari fungsi yang mereka inputkan, kemudian dicari ditemukan daerah asalnya. Nah, untuk daerah asalnya itu ada beberapa siswa yang masih kesulitan manakah X-nya, manakah Y-nya, terus untuk fungsinya, untuk X mulai dari berapa itu ada masih yang belum paham, tapi ada juga yang sudah paham. Oh ya. Iya. Jadi kendalanya itu secara umum karena siswa itu kurang aktif gitu ya Bu dalam pembelajaran. Iya. Nah, alasannya itu ya Bu berarti memang ada beberapa kesulitan gitu ya dalam pembuatan grafik dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk hal tersebut kira-kira tidak lanjut ke depannya itu apa? Iya. Berarti untuk yang pertama itu bisa saya nanti menjelaskan grafik ya menggunakan GeoGebra secara langsung. Oh, Kalau gitu. kemarin kan saya meminta untuk peserta didik siswa bisa membaca grafik gitu dari apa yang sudah mereka pengetahuan awal mereka yang mereka miliki, terus saya minta untuk membaca grafik. Ternyata masih ada beberapa yang perlu kita jelaskan ulang kembali untuk GeoGebra itu seperti apa, karena di GeoGebra itu grafiknya tidak terputus, jadi grafiknya itu langsung dari tidak terhingga sampai tak terhingga. Jadi ya kalau biasanya grafik yang mereka pelajari itu kan grafiknya terbatas saja karena memang kan papan tulis dan media lainnya itu ada terbatas. Padahal kalau di aplikasi itu tak terbatas grafik itu. Oh gitu. Berarti sudah ada rencana atau tidak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki ya Bu ya? Iya. Nah, kalau misalnya untuk pelaksanaannya, rencana itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya akan saya lakukan supaya pengetahuan yang kemarin itu bisa langsung terupdate. Oh gitu. Berarti akan dilakukan secepatnya. Mungkin di pertemuan berikutnya ya Bu? Oh iya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa dilaksanakan secepatnya. Ya. Dan untuk selanjutnya, semoga semakin sukses. Terima kasih. Terima Bu Dian. kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.